Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Mariono ya dalam program PJJ, yaitu pelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, dalam mempelajari bentuk aljabar ada catatan yang perlu kalian ingat, yaitu bentuk aljabar terdiri dari suku-suku. Setiap suku terdiri dari faktor dan konstanta. Faktor itu terdiri dari koefisien dan variabel. Lebih jelasnya perhatikan slide berikutnya ya. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Contoh 1. Di sini ada bentuk aljabar ya. Ini namanya bentuk aljabar ya. Contohnya adalah 3x plus 7y plus 5. Nah, 3x di sini ini suku ke-1 ya. Ini 3x. Suku kedua yaitu 7y ya. Pemisahnya tanda plus, tanda min, atau kali atau bagi. Ini berarti suku kedua. Suku ketiga yaitu 5. Ini sebagai suku ketiga. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya. Pemisahnya adalah tanda plus, min, atau kali dan bagi ya. Nah, 3 di sini, 3 disebut koefisien X. Karena variabelnya X, maka 3 ini disebut koefisien dari X. 7, nah 7 ini itu disebut koefisien Y. Jadi angka yang berada di depan variabel itu namanya koefisien ya. Angka yang berada di depan variabel namanya koefisien. Ini 7 koefisien Y, 3 koefisien X. 5 ini disebut konstanta. 5 ini konstanta. Kenapa konstanta? Karena di belakangnya tidak memuat variabel ya. Nah, X disebut variabel pertama, Y disebut variabel kedua karena hurufnya beda ya. Nah, sedangkan 5 itu konstanta. Tadi udah Bapak jelaskan ya. Perhatikan bahwa suku ketiga merupakan konstanta. Nah, ini suku ketiga konstanta, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya. Ini bilangan yang tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya di belakangnya ya. Nah, ini tadi terdiri dari berapa suku? 3, yaitu 1, 2, 3. Variabelnya apa? X dan Y ya. Koefisiennya apa saja? Yaitu 3 koefisien dari X, 7 koefisien dari Y. Konstantanya berapa? Di 5 ya. Paham ya? Dari sini penjelasan mengenai unsur-unsur pada bentuk aljabar. Baik, lanjut. Contoh 2. Diketahui bentuk aljabar. Nah, ini soal yang lain ya. 13x min y plus z pangkat 2 min 9. Pertanyaan A adalah terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Jawab, kita hitung ya. Pertanyaannya ada berapa suku? Yaitu 4 suku. Nah, jawabannya 4 suku. Yang mana saja? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 suku. Ini jawabannya. 13x, yang kedua min y, yang ketiga z pangkat 2, dan yang keempat min 9. Jadi jawabannya ada 4 suku. Masing-masing sukunya udah disebutin ini ya. Lanjut, tuliskan seluruh variabel dan konstanta. Variabel itu berarti hurufnya ya. Berarti variabelnya adalah X, kemudian Y, dan Z pangkat 2. Ini variabel namanya. Konstantanya cuma ada 1, yaitu min 9. Kenapa tidak 9? Karena di depannya ada tanda min, maka ini min 9 ya. Itu konstanta. Nah, yang lainnya ada hurufnya semua, maka konstantanya cuma ada 1, yaitu min 9. Tuliskan koefisien masing-masing variabel. Koefisien tadi angka yang berada di
di depan huruf, di depan variabel namanya koefisien. Nah, ini 13 itu koefisien dari X. Min 1 ini nggak ada angkanya ya, nggak ada angkanya seperti ini, sebenarnya angkanya min 1 tapi 1 tidak ditulis. Jadi min 1 sama dengan koefisien dari Y. Dan 1 koefisien dari Z pangkat 2. Nah, ini di depannya Z ini nggak ada angkanya, itu otomatis angkanya 1. Nah, jadi nggak ditulis. Karena ini positif maka 1. Kalau yang ini negatif berarti min 1. Ya. Nah, itu macam-macam suku, kemudian variabel, konstanta, dan koefisien. Ya. Perhatikan bahwa 13X min Y plus 14Z pangkat 2 min 9 itu terdiri dari 4 suku ya. Ini terdiri dari 4 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Jadi kalau ditanya ini terdiri dari berapa suku? Jawabannya ada 4 suku ya. Pemisahnya ini. Oke, lanjut ya. Suku-suku sejenis. Pada setiap bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama ya. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Suku-suku sejenis pada bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama ya. Berarti variabel itu adalah yang hurufnya sama ya. Huruf dan pangkatnya sama. Sekarang kita perhatikan contoh. Tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Nah, ini soal yang pertama, X pangkat 2 plus 3X min 2X plus 1. Jawab, suku-suku yang sejenis adalah ini 3X dengan 2X. Ini kalau kalian perhatikan hurufnya sama, yaitu sama-sama X. Ini nggak ada pangkatnya, maka ini namanya suku sejenis, yaitu suku yang mempunyai variabel sama. Nah, ini variabelnya X, ini juga variabelnya X ya. Ini namanya suku sejenis. Nah, sekarang ada lagi nggak yang sama? Oh, nggak ada, sudah. Ini X pangkat 2 beda ya dengan X ya. Suku yang sejenis itu yang hurufnya sama dan pangkatnya sama ya. Yang B sekarang, bisa nggak kalian menyebutkan suku yang sejenis ini yang mana? Nah, jawabannya adalah 6Y pangkat 3 dan 5Y pangkat 3. Ini dengan ini ya. Kenapa sama? Karena ini mempunyai variabel Y pangkat 3, ini juga Y pangkat 3, sehingga ini sama ini sejenis. Ada lagi yang lain? Ada, yaitu ini. Nah, ini harusnya min 3. Min 3 dengan min 7 ya. Ini salah ini. Ini min 3 dengan min 7. Nah, ini. Nah, kenapa ini sama? Karena sama-sama tidak ada variabelnya. Di belakang tuh nggak ada hurufnya. Ini juga nggak ada. Maka ini juga sejenis. Jadi ada dua macam yang sejenis ya. Oke, lanjut. Manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut? Nah, bisa ya harusnya ya, sudah ya. Harusnya bisa dong. Nah, coba. 2XY dengan 3XY ya. Ini sama ini sejenis. Sejenis enggak? Oh, ini salah ketik ya. Ini XY maksudnya ya. Ini XY bukan YX ya. 2XY dengan 3XY dengan XY. Jadi ada 3 yang sejenis ya. Ini. Oke, lanjut. Ini juga min X dengan 5X. Ini sejenis, sama-sama variabelnya X ya. Nah, ini min 1 sebenarnya. Ini X yang nggak ada pangkatnya, X yang nggak ada pangkatnya, sehingga juga sejenis. Jadi ada 2 yang sejenis. Nah, 2 pasang ya. Lanjut B, AX plus AY min BX plus BY. Mana yang sejenis?
Oh, pada AX plus Y, BX plus BY tidak ada yang sejenis ya. Ini variabelnya AX, ini AY beda ya. Ini BX, ini BY juga beda. Maka tidak ada yang sejenis. Oke, paham pembelajaran hari ini yaitu mengenai bentuk aljabar, yaitu terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, dan suku-suku sejenis ya. Nah, kalau kalian kurang paham, nanti silahkan kalian putar lagi, kalian perhatikan lagi ya, simak dengan baik. Baik, hari ini Bapak rasa cukup, tidak usah panjang-panjang, supaya nanti apa yang Bapak sampaikan kalian pahami ya. Baik, ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.